Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan melanjutkan kajian kitab Qurratul Uyun. Coba dibuka kitabnya, tepatnya halaman 43. Kita akan memulai kajian dari halaman 42, insyaallah nanti sampai 43. Bismillahirrahmanirrahim. ذكر في هذه الترجمة آداب الجماع وأوقات مطلوبياته وأوقات منعه وما يتعلق بذلك من الآداب وغيرها. Pada terjemah ini, pada penjelasan ini juga akan disebutkan beberapa adab jima', waktu-waktu yang dituntut agar berjima' dan waktu-waktu dilarang, dianjurkan tidak berjima', dan hal-hal yang berkaitan dengan hal tersebut berupa adab dan yang lain. Sebagaimana biasa, kita akan membaca nazamnya Ibnu Yamun. Fi kulli sa'atin minal ayyami min ghairi ma ya'tika fi intizami yajuzu fiha al-waqtu ya dha sya'ni kama ata fi suratil a'wani. Pada setiap saat, setiap waktu, setiap jam dari sekian hari, selain keterangan yang akan nyampe kepadamu fintizami, secara teratur, yajuzu fihal wat'u, boleh di waktu-waktu tadi, di hari-hari tadi. Jadi di waktu-waktu tersebut diperbolehkan wati', ya dasya'ni, wahai orang yang memiliki keadaan, tingkah, posisi, kedudukan, kama ata fi suratil a'wani, sebagaimana hal yang terdapat dalam suratul a'wan. Akhbar rahimahullahu annahu yajuzul wat'u fi kulli sa'atin. Ibnu Yamun memberikan kabar, memberikan informasi boleh wati pada setiap jam, min lailin, di waktu malam, au naharin, atau siang. Ada ma ya'ti qariban, selain waktu yang akan nyampe keterangannya sebentar lagi. Kama dalla alaihi qauluhu ta'ala, sebagaimana dalil yang terdapat pada firman-Nya Allah, nisa'ukum harsul lakum fa'tu harthakum anna syi'tum. Istri-istri kalian adalah ladang untuk kalian, maka datangilah ladang kalian itu kapan engkau menginginkan. Ay mata syi'tum min lailin aw naharin, kapan engkau menginginkan, min lailin, di waktu malam, aw naharin, atau siang. Ala ahadit ta'wilat, pada salah satu penakwilan. Wa hadhil ayatu hiya muradatu biqaulihi kama ata fi suratil a'wani. Keterangan ini, ayat ini, itu adalah yang dimaksud dengan perkataannya Ibnu Yamun, kama ata fi suratil a'wani, sebagaimana yang ada dalam surat Al-A'wan. Ayatnya apa? Nisa'ukum harsul lakum fa'tu harthakum anna syi'tum, ay mata syi'tum. Lakin al-wat'u awwalul laili afdalu ala dhalika nabbaha biqauli. Walakin al-wat'u awwalal laili, bukan awwalu ya, tapi wati' atau jima' di permulaannya malam, awwalal laili afdal, itu lebih utama. Wa ala dhalika nabbaha biqauli. Terkait dengan keterangan ini sudah diingatkan oleh Ibnu Yamun. Dari paragraf ini ada penjelasan terkait dengan adab-adabnya jima, waktu-waktu yang dituntut agar berjima dan waktu-waktu yang dilarang berjima. Dari sekian waktu ini, dari sekian hari, ada banyak waktu, itu kamu boleh berjima di situ, kecuali waktu-waktu yang akan datang keterangannya. Setelah ini nanti akan disampaikan waktu-waktu yang dianjurkan tidak berjima. Kenapa kok diperbolehkan jima? Itu sebagaimana dalam surah Al-A'wan.
Surah Al-A'wan itu ayatnya yang mana? Nisa'ukum harthul lakum fa'tu harthakum anna syi'tum. Dalam takwilan ini ay mata syi'tum. Cuma Ibnu Yamun di sini menjelaskan, tapi wate yang paling baik itu nanti di permulaannya malam. Bahwa di permulaannya malam itu berarti ya paling tidak ba'dal isya lah. Nanti kalau wate atau kalau mau jima. Lakinna sadral laili awla fa'tabir wa qila bil aksi wa awwalu syuhir. Yes. Tapi di permulaan malam itu lebih utama. Fa'tabir, maka ambillah nasihat ini. Wa qila bil aksi. Tapi menurut sebagian ulama justru tidak dianjurkan di permulaan malam. Wa awwalun syuhir, tapi pendapat yang masyhur, yang kebanyakan yang masyhur dari ulama itu justru dianjurkan menjima istri itu di permulaan malam. Qala al-Imam Abu Abdillah ibn al-Hajj fil madkhal ma nassu wa anta mukhayyarun baina an yakuna al-wat'u awwal al-laili aw akhirah. Imam Abu Abdillah bin al-Hajj dalam kitab Al-Madkhal beliau berkata, yang redaksinya berbunyi, engkau disuruh milih antara mau jima di permulaannya malam atau di akhir malam. Nah, kamu boleh milih, mau awal malam boleh, akhir malam boleh. Lakin awalul laili awla lianna waqtal ghusli yabqa zamanuh muttasi'an bi khilafi akhiril laili. Farubbama yadiqul waqtu wa tafutuhu salatus subhi fil jama'ah aw yukhrijuha an waqtiha al-mukhtar. Cuma katanya Imam Abu Abdullah bin Al-Hajj ini, tapi menjima istri di waktu malam itu lebih utama karena waktu mandi besarnya itu yabqa zamanuhu muttasi'an. Masa untuk mandi besarnya itu luas. Bisa jam 8, jam 9, jam 10, jam 11. Masih punya banyak waktu untuk mandi besar. Beda kalau akhir malam. Kamu jima misalnya nanti misalnya jam 4. Belum mandi besarnya, belum nyari airnya. Malah nanti ada beberapa konsekuensi. Apa? Waktu subuhnya mepet. Sehingga kamu tidak jadi sholat subuh berjamaah. Atau malah mengeluarkannya dari waktu yang mukhtar, yang terpilih. Jadi kamu nanti kalau jima subuh itu malah nanti kamu waktu sholat yang kamu sholat di situ bukan waktu yang terpilih, bukan waktu yang utama, kan seperti itu. Sehingga tetap ini terserah kepada kalian. Cuma sarannya Imam Abu Abdillah bin Al-Hajj, jima itu yang balik itu adalah yang paling utama adalah di waktu di awal malam. Wa aidan al-jima'u bi akhiril laili yakunu aqiba naumin fatataghayyaru raihatul fam fayuaddi ila al-munafara wal muradu al-ulfatu wal mahabbatu. Begitu juga jima itu kenapa di akhir malam tidak begitu dianjurkan? Karena biasanya kamu itu jima kalau di akhir malam kamu sudah tidur. Kamu selesai tidur malah mau jima. Nah, itu kan bau mulut kamu sudah berubah, sudah tidak harum lagi karena sudah baunya bau busuk. Sehingga itu menjadikan nanti saling menjauh. Kamu wajahmu tidak mau menghadap istrimu, istrimu tidak mau menghadap wajahmu. Podo mambune apa kan? Nah, padahal sementara yang dimaksud, yang diinginkan itu adalah kasih sayang dan cinta. Bagaimana kasih sayang dan cinta mau terjadi? Wong tidak berani saling berpelukan misalnya karena nanti bibir ketemu bibir tadi baunya nggak enak. Wa qala al-Imam al-Ghazali yukrahul jima'u awwal al-laili li alla yanama al-mar'u ala ghairi taharatin. Justru dimakruhkan kalau menurut Imam Al-Ghazali jima di permulaan malam itu. Kenapa? Agar seseorang itu tidak tidur dalam kondisi tidak suci. Kamu kalau imam misalnya jima jam 8 habis sholat isya, habis jima kecapean, akhirnya kamu tidur kan tidak dalam keadaan suci. Nah, seperti itu, makanya makruh.
Wa ala qaulil Ghazali nabbahan nazim biqauli. Terkait dengan perkataannya Imam Al-Ghazali juga Ibnu Yamun juga mengatakan, juga mengingatkan biqaulihi wa qila bil aksi. Ada perkataan wa qila bil aksi. Katanya menurut sebagian ulama justru tidak baik jima di permulaan malam. Ya ini alasannya. Lakin al-awwal al-masyhur. Tapi pendapat yang pertama, pendapat yang menganjurkan jima di permulaan malam itu justru justru pendapat yang masyhur. Kama nabba alaihi biqaulihi wa awwalun syuhir. Sebagaimana di situ yang dikatakan oleh oleh Ibnu Yamun ada perkataan wa awwalun syuhir. Summa nabbaha rahimahullahu ala layalin yustahabbul jima'u fiha biqauli. Kemudian Ibnu Yamun rahimahullah juga mengingatkan pada malam-malam yang disunnahkan berjima di situ. Nah, berarti ini disunnahkan, dianjurkan agar kalian berjima. Mana itu? Di situ ada keterangan yang berbunyi walailatul arubi wal itsnaini yu'dzinu bil fadli bighairi main. Malam Jumat dan malam Senin itu yu'dzinu bil fadli, justru menganjurkan jima karena di situ ada keutamaan. Ada keutamaan yang selain ada keutamaan jika dibandingkan dengan selain Jumat dan Senin. Begitu. Kita lihat. Fa akhbara rahimahullah annahu yustahabbul jima'u lailatal jum'ati fa inna afdalu layalil usbu' wa hiya muradatun bi lailatil arubi tahqiqan li ahadit ta'wilaini fi qaulihi sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Yamun memberikan informasi, katanya pengarang kitab Qurratul Uyun, disunnahkan jima di malam Jumat karena itu adalah paling utamanya malam dari sepekan ini. Dan yang dimaksud dengan Lailatul Arub adalah ya malam Jumat, sebagai bentuk pentahkikan informasi pada salah satu penakwilan pada sabdanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rahimallahu man ghassala wa tasala bi tasydidis sin min ghassala akhrajahu ashabus sunan. Semoga merahmati Allah man kepada orang ghassala wa ghtasala. Ghassala itu yang memandikan, wa ghtasala dan mandi. Memandikan ini berarti menjadikan mandi kan gitu. Ngetusakan. Bitasdid di sini min ghassala. Kata ghassala itu ditasdid, diambil dari kata ghassala menjadi ghassala. Nah, memandikan, menjadikan mandi. Hadis ini diriwayatkan oleh ashabus sunan qala as-Suyuti wa yu'ayyiduhu haditsun. Imam as-Suyuti berkata, menguatkan pada hadis yang sebelumnya tadi, rahimallahu man ghassala wa ghtasala. Hadisnya bagaimana? Jazu ahadukum ayyujami'a ahlahu fi kulli yaumi jum'atin. Nah, coba. Jazu ahadukum ayyujami'a ahlahu fi kulli yaumi jum'atin fa inna lahu ajrayn ithnaini, ajra ghaslihi wa ajra ghasli imra'atihi, akhrajahu al-Baihaqi fi Syu'abil Iman min hadithi Abi Hurairah. Imam As-Suyuti justru menguatkan informasi ini. Hadis yang luar biasa. Berarti ini sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jazu, apakah lemah ahadukum, salah satu di antara kalian, ayyujami'a ahlahu, menjima istrinya fi kulli yaumi jum'atin, di setiap hari Jumat. Fa innahu lahu ajrayn itsnaini, karena dia akan memiliki dua pahala. Pahalanya apa? Pahalanya apa, Mam? Ajra ghaslihi, yaitu pahala mandinya dia,
wa ajra ghasli imraatihi, dan pahala karena jadi istrinya jadi mandi. Jadi kan yang menjadikan istri mandi itu siapa penyebabnya? Berdua. Nah, berdua. Makanya ada bahasa rahimallahu man ghassala wa ghtasala. Semoga Allah Ta'ala merahmati orang yang menjadikan orang lain mandi dan ia mandi. Ya istri itu coba nggak dijima kan nggak jadi mandi besar, gara-gara imam, karena imam suaminya misalnya. Jadi pahalanya itu imam dapat 2 karena dia mandi besar, kemudian istrinya jadi mandi besar. Makanya itu seakan-akan sebuah tantangan bagi kita. Apakah lemah salah satu di antara kalian untuk menjima istrinya di setiap hari Jumat? Awas mam, iki seminggu sekali, masuk lemah. Yang hebat ya mungkin setiap malam kan begitu. Wa kadza yustahabbul jima'u lailatal itsnain. Begitu juga disunnahkan menjima istri di malam Senin. Limazidhi fadliha, karena ada tambahan keutamaan. Kemudian seperti itu. Summa asyara ila ba'di adabil jima'i ziyadatan ala ma taqaddama biqauli. Kemudian setelah ini Ibnu Yaumun juga akan mengisyaratkan pada sebagian tata krama atau adab-adab jima sebagai tambahan informasi pada keterangan sebelumnya. Dari sini saya akan menyimpulkan ada beberapa adab-adab jima, tata cara, tata krama jima dalam pemilihan hari. Ada beberapa hari yang dianjurkan. Contohnya yaitu malam Jumat dan malam Senin. Ini dianjurkan. Kemudian makanya kadang kita melihat status, ada bahasanya kalau misalnya jima itu sunnah Rasul kan begitu. Memang ada hadis, apakah kamu lemah kalau menjima istri? Apakah lemah salah satu di antara kalian menjima istrinya di setiap hari Jumat? Kan begitu. Padahal di situ ada 2 pahala nanti. Pahalanya dia sebagai suami yang mandi besar, dan juga pahala istrinya yang ikut mandi besar. Makanya dari hal ini kalian ini harus ketika sudah menikah, kalau bisa perlu dikuasai hari-hari ini, sehingga nanti motivasi berjimaknya semangat seperti itu. Ya tetap diimbangi dengan makanan yang bergizi. Wa kaunuhu ba'da nasyatin ya fata. Insyaallah pada pertemuan berikutnya kita akan ngaji adabul jima' yang episode berikutnya. Naqtatim hadzal liqa bi qiraati hamdalah jama'atan. Alhamdulillah.